warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Tanah, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Baiklah, di sini kami akan menampilkan dan memberikan video tentang 4 tipe erosi yang disebabkan oleh air. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Dini Yulianti NIM 1906110112 dari kelas Agroteknologi B. Perkenalkan, nama saya Ririn Firintia Putri, NIM 1906124630, kelas Agroteknologi B. Saya berasal dari daerah Kabupaten Rokan Hilir. Perkenalkan, saya Sarah NIM 1906112146 dari kelas Agroteknologi B. Nama saya Dwi Wandana Sution, NIM 1906110296 dari kelas Agroteknologi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramayani, NIM 1906110264. Saya dari kelas Agroteknologi B, Fakultas Pertanian, Universitas Riau. Perkenalkan, nama saya Rizky Nari Roman Syagian, NIM 1906113852 dari kelas Agroteknologi B. Nama saya Muhammad Rafli Agassi, NIM 1906155242 dari Agroteknologi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Indri Rahman, NIM 1906111686 dari kelas Agroteknologi B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Firmansyah, NIM 1906111880. Saya dari kelas Agroteknologi B. 4 tipe erosi yang disebabkan oleh air. Yang pertama, erosi percikan. Yang kedua ada erosi lembaran. Yang ketiga ada erosi alur. Dan yang keempat ada erosi parit atau lembah. Berikut video yang akan kami tayangkan mengenai 4 tipe erosi yang disebabkan oleh air. Selamat menyaksikan. Subjudul erosi percikan. Hai, pernah nggak sih kalian sesekali mengamati apa yang terjadi pada lingkungan sekitar terdekat kalian? Menyadari ada sesuatu yang berbeda yang terjadi pada mereka. Pada tanah misalnya, berbekas bercak-bercak setelah semalam hujan mengguyurnya. Atau tanaman kecil di sekitarnya yang juga kotor dengan bekas-bekas bercakan tanah. Percaya tidak kalau aku sebut itu erosi? Erosi percik. Bukan karena hujannya. Ini karena tanah yang dijatuhi air tidak ditumbuhi apapun. Sehingga bagian atasnya terkelupas akibat tenaga kinetik dari air hujan yang jatuh. Kenapa mesti peduli? Kejadian sekecil ini mampu berdampak sebesar apa sih? Jangan salah, erosi percik ini dapat menurunkan kesuburan tanah karena terkikisnya bagian atas dari tanah.
Solusinya, aku beritahu satu yang paling mudah. Metode vegetatif, nah. Cukup tanami saja tanah-tanah yang kosong itu. Dan kalian tidak akan menemukan lagi bekas-bekas percikan tanah setelah hujan. Yuk, sadarkan diri untuk mulai peka dan peduli terhadap lingkungan terdekat kita. Anjir. Hujan deras tanggal 23 Februari 2015 jam 12:07 hujan deras di Fakultas Pertanian di depan kantor administrasi Bulastri Unit Tanah. Untuk hujan membasahi tanah dan membuat tanah tergenang. Saking derasnya hujan membuat aliran drainase banjir. Dan dari atas deras hujannya. Nah, pohon pepaya sebagai kanopi di tanah yang bawahnya. Bagian yang sudah terdapat kanopi adalah rumput-rumput ini. Terlihat bagaimana tergenangnya tanah oleh air. Nah, yang kedua yaitu erosi lembaran. Nah, kemudian erosi percik nanti bisa berkembang menjadi erosi lembar atau sheet erosion. Kemudian ada erosi permukaan, itu disebut dengan erosi lembaran, yaitu sheet erosion. Jadi erosi permukaan atau erosi lembaran ini terjadi dengan memecah partikel tanah pada lapisan tanah yang hampir seragam, sehingga mengakibatkan kenampakan yang seragam. Ya, erosi ini terjadi ketika pada lapisan tanah yang paling atas itu hilang, atau topsoilnya itu hilang. Dan erosi permukaan ini dapat mengakibatkan tanah menjadi tandus. Kenapa? Karena lapisan humus yang menentukan kesuburan tanah menjadi hilang. Karena memang vegetasi penutup tanahnya tidak ada, sehingga kalau sudah penuh akan terjadi erosi permukaan akibat dari surface runoff ini biasanya. Erosi lembar atau sheet erosion terjadi karena adanya aliran permukaan. Kalau tadi hanya karena tetesan hujan, sekarang karena ada yang hujan yang tidak masuk ke dalam tanah, dia menjadi aliran permukaan atau overland flow. Nah, itu yang dinamakan menjadi erosi lembar atau sheet erosion. Erosi lembar atau sheet erosion ini ciri khasnya apa? Ciri khasnya dia ditemukan bagaimana cara mengidentifikasi erosi kerikil erosi lembar di atas permukaan, yaitu karena ditemukan banyak sekali kerikil-kerikil di atas permukaan tanah. Jadi kalau teman-teman menemukan di atas permukaan yang awalnya dulu mungkin tanah tapi sekarang kok banyak sekali kerikil-kerikilnya, nah itu berarti adalah contoh dari terjadinya proses erosi lembar. Karena apa? Karena nanti aliran permukaan itu dia mengerosinya tuh per lembar-lembar tanah gitu nggih. Jadi selembar tanah dierosi yang paling atas sehingga nanti kerikilnya kelihatan, bawahnya tererosi lagi sehingga nanti sebagian kerikilnya kelihatan sampai nanti kerikilnya benar-benar semua terekspos di atas permukaan seperti itu. Nah, topik selanjutnya yaitu erosi alur. Nah, erosi alur itu merupakan kelanjutan dari erosi percik dan juga erosi lembar. Nah, jadi
ketika hujan turun ke permukaan bumi dan mengenai lahan, nah erosi percik itu terjadi pertama kali. Nah, kemudian kelanjutannya ketika air itu sudah terakumulasi di permukaan tanah, kemudian air itu akan mengalir berlembar-lembar sehingga menyebabkan terjadinya erosi lembar. Nah, kemudian ketika air sudah menemukan tempat di mana tanah itu paling lunak, dia akan membentuk terkonsentrasi sehingga membentuk alur-alur. Nah, alur-alur itu yang nantinya terakumulasi terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya erosi alur. Apa dampak dari erosi alur atau erosi pada umumnya? Yaitu pertama, ada dua dampak. Pertama adalah dampak in situ, yang kedua adalah dampak ex situ. Nah, dampak in situ adalah dampak yang terjadi di wilayah terjadinya erosi. Nah, dampak-dampak in situ misalnya pengikisan tanah, sehingga ada lapisan-lapisan tanah yang hilang terbawa ke wilayah hilir, sehingga tanah di daerah asal akan jadi tipis. Yang kedua adalah penghilangan nutrien tanah, yang awalnya tanah di lokasi itu subur, kemudian hilang terbawa bersama sedimen ke wilayah hilir, sehingga nanti akan terjadi dampak-dampak ekonomi yang tinggi. Nah, berikut juga dampak yang ex situ, dampak yang terjadi di wilayah hilir. Pertama adalah pendangkalan wilayah-wilayah sungai, wilayah-wilayah saluran air, kemudian waduk dan seterusnya akibat sedimentasi dari material-material yang terbawa dari wilayah hulu. Kemudian berikutnya adalah banjir akibat luapan dari air yang tidak lagi bisa tertampung pada saluran-saluran air tersebut. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa erosi alur itu sangat mengganggu. Dalam skala kecil itu mengganggu wilayah sekitar dengan penggurusan tanah yang begitu, kemudian ada alur-alur yang menyebabkan gangguan pada misalnya orang lewat dan seterusnya. Kemudian untuk di wilayah lain juga mengganggu dengan material-material yang hilang, bisa menyumbat saluran-saluran air, menyumbat wilayah waduk dan seterusnya, yang nanti akan mengakibatkan misalnya banjir. Cukup mengganggu ya, soalnya kan di dekat daerah rumah saya, kontrakan saya ini juga ada beberapa jalan yang memang ketika hujan turun tuh membuat jalan tersebut tergenang oleh air. Terus karena itu udah jalannya tidak bagus, tergenang air, bikin kalau saya lewat tuh harus hati-hati dan kan tidak bisa melihat mana yang rata jalannya, mana yang bergelombang. Kalau untuk penanggulangan erosi alur itu bisa dilakukan dengan pendekatan vegetatif dan juga mekanik, dan ada lagi pendekatan kimia. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Untuk yang vegetatif, kita bisa melakukan penanaman tumbuhan-tumbuhan yang punya perakaran yang kuat dan juga tajuk yang bisa untuk mengurangi jatuhnya air hujan, sehingga air hujan itu akan berkurang dampak energi kinetiknya terhadap tanah, sehingga material yang terbawa oleh air yang terdetachment dan terbawa itu akan jadi lebih rendah. Kemudian perakaran itu juga bisa untuk menahan tanah sehingga tidak tergerus pergi ke daerah bawahnya. Kemudian metode mekanik juga bisa digunakan, misalnya pembentukan teras, kemudian guludan dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah metode kimia, yaitu penambahan emulsi tanah untuk memperkuat agregat tanah sehingga tanah itu tidak mudah terbawa oleh air dan juga terdetachment. Dan satu lagi, dengan emulsi itu tanah akan menjadi materialnya lebih baik sehingga karakteristiknya lebih baik, sehingga bisa akan berfiltrasi dengan lebih baik dan seterusnya, dan karakteristik hidrologi lainnya. Ini kalau misalnya jalan yang tergenang oleh air itu di pinggir-pinggirnya tidak ada parit atau gorong-gorong, lebih baik diadakan itu kayak parit atau gorong-gorong supaya aliran air itu bisa turun ke parit dan dialirkan ke sungai atau kemana biar air itu nggak menggenang di atas jalan. Selain itu kalau misalnya yang tergenang di jalan yang
di kanan kirinya ada gorong-gorongnya, mungkin bisa jadi masalahnya adalah gorong-gorong tersebut tersumbat. Maka dari itu saya rasa perlu adanya pemeliharaan dan pemeriksaan secara berkala terhadap gorong-gorong tersebut agar gorong-gorong tersebut dapat fungsinya tetap dapat berjalan seperti biasanya. Bi, Iya, apa Bi. ya? Kamu lagi lihat apa? Ini loh, aku lagi lihat tentang erosi alur yang ada di Desa Karangkobar, Banjarnegara. Tapi aku tuh nggak ngerti tentang ini tuh kayak apa, karena aku belum lihat langsung. Mengaruhi erosi alur di Desa Laksana ini antara lain adalah pertanian intensif yang digunakan oleh masyarakat di sini. Kita bisa melihat dan lereng yang curam pula. Walah, itu erosi alur ya? Iya. Kayaknya tuh di sekitar sini ada itu deh contohnya. Mau aku tunjukin nggak? Ayo. Ya udah, yuk. Jadi tuh ini contoh dari erosi alur. Bisa kita lihat di sini. Jadi kan pengertian dari erosi alur sendiri itu erosi yang ada di permukaan tanah kan. Jadi aliran air itu nanti akan membawa butiran tanah yang menyebabkan permukaan tanah itu jadi terkikis. Contohnya tuh kayak gini. Kalau ini kan agak dalam kan. Itu tuh disebabkan karena dia aliran permukaan airnya itu kecepatannya itu tinggi gitu loh, jadi itu mempengaruhi. Yang lain juga, faktor yang lain tuh karena dia kan ada di lereng, semakin lerengnya curam, dia erosinya semakin tinggi juga kayak gitu. Baiklah, berikut merupakan video penjelasan mengenai subjudul erosi lembah atau erosi parit. Erosi parit. Erosi parit atau gully erosion merupakan perkembangan erosi alur membentuk parit-parit. Erosi parit mempunyai ukuran lebih dalam dan lebih lebar daripada erosi alur. Bentuknya ada dua macam, yaitu berbentuk V atau U. Erosi parit yang lebih umum terjadi adalah bentuk V, sedangkan bentuk U hanya terjadi pada tanah-tanah yang masih muda, seperti tanah aluvial, tanah regosol, dan tanah los. Kemudian erosi parit atau gully erosion, dia sama dengan erosi alur, tetapi saluran yang terbentuk atau alur yang terbentuk sangat dalam, makanya dikatakan dengan gully erosion. Kemudian ini akibat dari erosi alur yang kita dibiarkan begitu lama sehingga terjadinya gully erosion. Kedalaman dan lebar alur yang terjadi pada gali itu sangat besar. Kita bisa bayangkan dari daerah sini sampai daerah sini, maka lebar yang ada sangat besar sekali. Kedalamannya pun dari atas sini sampai sini itu sangat lebar. Pembeda antara erosi alur dan erosi parit adalah jika erosi parit bisa kita perbaiki tanahnya dengan pengelolaan biasa, ringan dan murah. Berbeda halnya dengan erosi parit. Erosi parit akan membutuhkan waktu yang lama
usaha yang lama dan biaya yang mahal untuk memperbaiki kondisi fisik tanah. Ini juga contoh dari erosi parit atau gully erosion. Ini juga sama, ilustrasi sederhana tentang gully erosion. Akan melihat bagaimana proses terjadinya lembah oleh sungai. Lihat sungai, perhatikan ya, sungai yang lurus kemudian berbelok-belok, berliku-liku, mengerosi sisi kiri kanan dan menjadi sebuah lembah. Hal ini hanya terjadi oleh arus yang begitu deras. Itulah tadi video yang kami dapatkan. Semoga video yang kami tampilkan bermanfaat. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.